Makin tegas, langkah yang diambil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo seolah ingin membuktikan komitmen Polri untuk benar-benar serius dalam menangani kasus Brigadir J. Namun, mampukah sikap tegas ini kembali mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri? Kita diskusi. Berikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan cara terang-benderang. 2 jam usai menjalani pemeriksaan, Irjen Pol Verdi Sambo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Tidak hanya Irjen Sambo, ada 2 pejabat tinggi lain yang tidak luput dari mutasi. Mereka adalah Brigjen Pol Beni Ali dan juga Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Ketiganya saat ini dimutasi menjadi perwira tinggi Yanma Polri bersama dengan 7 personil kepolisian lainnya. Malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Ke-10 perwira dan pejabat yang dimutasi ini sama-sama berasal dari Kesatuan Propam Polri dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan adanya mutasi massal, apakah karena ada indikasi bersama menghambat pengusutan tewasnya Brigadir J? Konteks memutasi ini tentunya juga dalam rangka agar pelaksanaan pemeriksaan ini bisa berjalan secara efektif. Tidak ada konflik kepentingan. Kemudian juga kemandirian penyidik ini akan semakin kuat. Dalam artian ketika yang diperiksa ini adalah anggota Polri atau pejabat Polri yang posisinya di Divpropam, di mana tugas Divpropam ini kan juga menegakkan disiplin, etik anggota, ini tentunya bisa menimbulkan suasana kondisi psikologis yang kurang pas ya. Tidak hanya mutasi, Kapolri juga membuka hasil sementara pemeriksaan tim sus kepada 25 personil Polri terkait pelanggaran kode etik. Tidak menyebut nama, namun pangkatnya lengkap, mulai dari Jenderal Bintang 1 sampai Tamtama. Sedang berproses, kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Langkah Kapolri ini tentu patut diapresiasi, apalagi bukan hanya 1 atau 2 kali Kapolri menegaskan komitmennya untuk bersih-bersih di tubuh institusi Polri. Langkah memutasi akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan etik. Ini satu langkah untuk meyakinkan kepada publik bahwa komitmen Bapak Kapolri jelas. Dalam hal ini ingin penanganan kasus ini secara transparan, akuntabel, dan publik bisa mengikuti tahap demi tahap sampai dengan kasus ini nanti sampai di pengadilan.
Bicara soal posisi baru Irjen Verdi Sambo sebagai pejabat tinggi Yanma Polri atau pelayanan markas Kepolisian Republik Indonesia yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan markas apa saja. Di antaranya adalah pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, dan juga penjagaan di sekitar lingkungan markas. Namun benarkah Yanma Polri ini seringkali dianggap sebagai lokasi bagi perwira yang bermasalah? Penempatan di Yanma ini karena tugasnya judulnya saja kan pelayanan di internal Polri ya, sehingga ini tidak kait-mengkait dengan proses penegakan hukum, kemudian tidak ada kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, di Satker inilah mereka selama proses berlangsung ditempatkan di sana sambil menunggu nanti keputusannya apa, kemudian sanksinya apa, itu sementara mereka ada di sana. Berlikunya pengusutan kasus tewasnya Brigadir J sudah terlanjur mencoreng profesionalitas Polri yang saat ini sedang dibangun. Dan bola saljunya saat ini masih bergulir, bukan tidak mungkin akan semakin besar apabila kejanggalan-kejanggalannya tidak dijawab tuntas. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.